I don't want facial hair, but like if you want to help my friend here, please help him out. Tapi ada yang gila sih nih, ada satu curhatan yang gila. Men, gue gak tahu gue harus bacain atau enggak sih. Yaudah, gue bacain ya. Kembali lagi di Viniar dan budak-budak rupiah. Hari ini gue ditemani oleh salah satu musisi yang namanya Cheryl Shaynavia. Oke, Sher, gue bakal bacain beberapa pertanyaan-pertanyaan netizen yang kemarin gue udah tanyain ke Volix. Dan juga curhatan-curhatan mereka. Oke. Siap? Oke. Ya. Oke. Mau pertanyaan dulu atau mau curhat dulu? Lo pilihnya yang mana? Pertanyaan dulu deh yang santai. Ya udah, oke. Ayo. Oke. Ini dari yang paling serius dulu deh. Tahu gak kenapa masa depan itu kayak sepiring tempe? Kenapa masalah? Mahal cuy. Sekarang tempe tuh lo kalau misalkan ke supermarket kemana-mana tuh udah susah banget dicari sih. Betul Sumpah, sih. gue udah 4 kali, gue tuh pengen banget bikin pecel. Itu kan kalau gak sama tempe pecel itu gak bener rasanya. Bener. Gak pernah Harus. ada. Gue sampai memonopoli supermarket. Oh, semua kapitalis lu ya. Iya, kayak gue bener-bener udah kayak, pokoknya kalau misalkan ada tempe lo kabarin gue. Oh. Tapi gak ada yang pernah telepon gue balik sih sejujurnya, tapi kayak ya udah. Tapi tahu jawabannya gak? Enggak. Karena gak ada yang tahu. Sumpah seharusnya gue pikiran bisa rewind gak? Coba tanya gue. Kok gue kesel. Tahu gak kenapa masa depan itu kayak sepiring tempe? Karena gak ada yang tahu. Bener lagi. Gue Siapapun nyesel yang banget nanya, jawaban keren. gue. Tadi skip aja langsung ke menit berapa nih sekarang? 1:05. Karena gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Oh my god, that's so smart. Tapi sekarang kita tahu kalau misalnya ternyata Cheryl itu seorang kapitalis. Iya. Tempe aja di monopoli, buset Iya, dah. sorry banget ya. Pertanyaan kedua. Pernah kepikiran untuk ganti nama jadi Syahrul gak? Gue kepikiran jujur nama gue ganti jadi steril. Steril? Karena zaman sekarang kita butuhkan steril. Oh, pinternya dia. Steril Shaynavia. Steril Shaynavia. Steril Shantavia. Karena job juga lagi santai. Lagi pandemi ya, lagi ribet. Kalau misalkan butuh yang kayak ngegas gitu, kayak gue mesti memonopoli tempe tuh di supermarket, gue jadinya Steril Shaynavia. So, lo mau gue yang tanya atau? Udahan yuk. I'm kidding. Ekspektasi gue langsung jatuh. Lo berharap gue cuma ketawa-ketiwi doang. Gue berharap tuh ya, lo yang keren, skater girl. Waduh, gue cuma bisa satu trik doang lagi. Ternyata receh. Iya. Tapi gak apa-apa, siapa tahu nanti masuk aureceh.id. Ih, seru. Udah sih. Udah pernah? Udah, tapi gue lupa konten yang mana. Ya udah lanjut nih. Oke, kalau abis selingkuhin terus diajakin balikan mau atau enggak dan kenapa? Gue ubah deh pertanyaannya. Pernah atau tidak diselingkuhin? Atau nyelingkuhin? Gue nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah ngegap. Kalau misalkan diselingkuhin, terus dia punya alasan yang tepat selama belum ada janur kuning, kalau bisa dikomunikasikan. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Oh ya? Karena kan dia juga nggak tahu gue gimana. Oh. Ya kan. Ya, Meskipun gue nggak ngapa-ngapain juga sih, tapi kayak gue jadi kayak 1 point. Kita hitung-hitungan nih sekarang. Ada poin-poin yang berkurang atau bertambah berarti nih. Kalau misalkan gue diselingkuhin sih gue pasti gak kuat sih. Sejujurnya sosok kuat tabah aja sih. Tapi kalau misalkan diselingkuhin sih kayak gue gak bakal kuat sih. Terus diajakin balikan gimana? Kalau diajakin balikan? Iya, setelah diselingkuhin. Setelah diselingkuhin. Tergantung bener-bener kayak kalau misalkan emang it's very emotional based. Menurut gue itu kayak satu hal yang sudah tidak bisa dibongkar lagi gitu loh. Kayak it's already broken. And I just don't feel like mending that. Mending gue kayak ya udah deh, give it time, cari yang baru lagi. Pelan-pelan tapi pasti ya. Iyalah, ngapain juga waste my time banget. Misalkan udah diselingkuhin kayak malunya itu sih sebenarnya bukan masalah kayak gue itu nggak mau ngampunin dia atau apa gitu. I'd probably forgive him because if you cheat, like that's just one thing. Like I can't change the person gitu unless he's gone from this world. Exactly. Right? Tapi kalau misalkan he's still around, like ya udah he can still do that
again with another person and I don't think I can cope with that. Karena pasti mereka ada omongan-omongan yang kayak gue tapi ada pacar nih atau apa gitu. And that's sick bagi gue ya. Kalau misalkan ada orang yang bisa kayak gitu terus kayak gue masih bisa kayak main serong gitu, kayaknya gue sick. Untungnya lo belum pernah mencoba merasakan ini ya? Iya, belum. Jangan sampai deh. Iya gak mau. Kenapa lo udah selingkuhin? Gue gak pernah, cuman gue. Lo selingkuhin ya? Enggak. Jujur gue orangnya yang gak bisa selingkuh. Oke. Karena gue lo mikir. Leo ya? Enggak, gue Sagittarius. Hah? Oh my god, sisters. Lu Sagittarius juga? Hah? Iya. Lo tanggal berapa? Gue tanggal 2 Desember. Gue beda 2 hari sama lo. Oh ya? Lo apa? 4. Tanggal 4? Damn. Tuh kan makanya kita receh pak, udah gak bisa jauh-jauh sih, kita sagi gimana dong. Iya, tapi gue jujur ya gue gak percaya sama ini loh. Apa? Sama apa namanya, zodiak. Gue sih gak apa-apa, ini kan buat media, kita percaya aja. Mama ribet deh, kan orang suka gitu kayak ngelihat ada kesamaan, gila mereka sisters, mereka bisa kayak vibing udah gitu loh. Udah market research dia ya. Udah, orang tuh suka zodiak, kasih aja. Orang gue bikin lagu judulnya Astrologi bareng sama Petra. Kalimat pertamanya, jangan percaya aplikasi astrologimu. Itu kalimat pertamanya pak. Jadi kalau misalkan gue percaya juga, gue kemakan omongan gue sendiri, tahu gak? Pokoknya intinya itu cuma industri ya. Iya ya gak apa-apa. Tapi bilang aja kita percaya, bilang aja. Maksudnya tiba-tiba gue berubah pikiran nih, gue kayak percaya deh. Iya, sumpah. Astrology is everything guys. Ya gitu. Sagittarius receh semua loh. Iya. Sagittarius gak bisa selingkuh loh. Bener, Sagittarius adalah orang-orang loyal. Buka kartu nih kayaknya dia bentar lagi. Udah dari tadi gak sih? Dari awal gue udah buka kartu. Ini kayaknya udah 20% menuju kehancuran karir. Oh ya? By the end of this podcast kayaknya dia bakal keluar semuanya nih. Oh wow, I am so ready, let's go. Ya kalau misalkan mau bilang hancur karir gue sih udah dari kemarin-kemarin sih kayaknya. Banyak banget kelakuan gue yang udah bikin gue kayak Tapi it's all fun and games man these days. Yang penting we have fun. Kan gue steril, Shantai Via. Ya. Atau She Mafia. Ada pertanyaan baik, ada pertanyaan menarik nih. Oke. Curhatan sih. Oh, oke. Kembali lagi nih. Iya. Tentang karir. Oke. Gue pengen ngikutin kata orang tua gue untuk masuk kedokteran, tapi passion gue ada di perfilman. Apa yang harus gue lakukan? Sink yourself in the environment. Bener-bener gak ada batasan soalnya zaman sekarang. If you wanna go on social media and show your work and reach out to the outlets that you feel can govern your thoughts and also help you portray what you want to put out, reach out aja sih ke orang-orangnya. Kayak jangan ngerasa kayak I mean I'm a huge fan of Ko Ernest. And I remember the first movie I did, I was so lucky that was also a blockbuster. And after that, I was more focused on promoting my music. But I had one thing that triggered in my brain untuk gue pengen lagi deh main film. Ini I'm already like with the king of comedy too. There's Raditya Dika, but there's another king in another place which is Ernest Prakasa. Dan I DM'd him and I DM'd him. I was like, Ernest, can I play in something that you're working on? Power of DM to teman-teman. Yeah, and it really works. I mean people can say like, oh, you're verified or but I didn't know what I would possibly do. And I think the consistency of reaching out to your idols or someone that you admire is so important. I got replied by John Mayer on Twitter. Oh yeah? I mean, that's not something that happens every day. Lu bilang apa Kak? What did you say to John Mayer? Hey John, look, I have this new baby. If you ever come meet me, do you mind signing the guitar? And it's one of his signature guitars. Kayak it was a rarity, and I also got that out of auction. Gue kayak, I mean, call me a lucky bitch, but like, I mean, I am, but like, tiba-tiba dibales, and that's how I got my guitar to get signed by John Mayer. I didn't get any back door or anything.
No, I have no backdoor. You can't buy off John Mayer to reply your tweet. Like, To never underestimate the power of DM. And social media. I didn't DM him. It was a random tweet. Yeah. Social media. Exactly. Do not doubt that. Like, lo muncul di komennya siapa? You're a huge fan of Joko Anwar, one of my favorite directors. To appear. Atau enggak, as crazy as this may sound, let me tell you what. You go to your favorite actor and then you find their manager. Right. Or you find their assistant. Or you go find one of an extra who's been a part of a movie. Right. Or just the second lead or third lead. You're gonna get your way up there. I mean, the social ladder doesn't lie. Betul. Climb up. Jangan malu untuk pansos. Karena Semua pansos itu orang dibutuhkan, itu pansos. man. Semua orang benar. Itu, lo mau networking lo jangan malu. Yoi. Itu dulu. Unless lo udah ketemu kapoknya. Kayak gue. Kapoknya gimana? Kalau misalkan kayak you just know which scene works out for you, which are your friends and which aren't. Oke. I don't think I fully understand that. Gue belum sepenuhnya ngerti yang mana nih temen gue yang mana enggak. Tapi gue udah cukup tahu sama yang kayak I don't think that we can talk further. Udah. Tapi we're still in good terms. And be nice. I think that's something that I have to really protect for myself because I have a very, very, very dumb mouth. So, gue gak pernah ngefilter apa yang gue ngomong. There's one tip if you want to get in the film industry, entertainment business, just have a good mouth. Filter what you say. Filter what you say. Tapi bener sih, yang lu bilang tadi tentang pansos. Nih, lu tau Dustin Tiffany gak sih? Dustin Tiffany, comedian. Oh no. Ada kita waktu itu baru podcast bareng sama dia. Dia menarik banget. Jadi dia bisa besar sekarang itu gara-gara dulu dia ngefans banget sama Tretan Muslim sama Coki Pardede. Terus dia sering Coki Pardede sama Tretan Muslim nge-host di radio, dia sering nge-whatsappin atau ngontek-ngontek. Lu tahu kan kalau misalnya telepon-telepon host radio. Dan sekarang akhirnya dibawa ke YouTube show-nya si Tretan sama Coki. Dan YouTube show-nya dia yang ada episodenya si Dustin Tiffany itu jadi YouTube yang viewers terbesarnya di program itu. Dan akhirnya dia tiba-tiba besar. Cuma gara-gara dari radio. Dan itu masih radio ya. Sekarang udah ada sosmed. Sosmed tuh lebih kuat lagi kan. Proses itu tuh gak bohong banget sih. Bener. Gak bohong. Bener. Power of DM, power of messaging someone you wanna collaborate with. Kalau menurut aku sih itu kan labelnya orang lainnya yang bilang lo itu social climbing atau apa. Selama elonya juga tulus ngelakuinnya. Yes. Lo gak bakal ngerasa terbebani mau berteman sama mereka. Yes. Mau lo anggap mereka sebagai teman lo itu lo gak salah. Iya bener. Dan dalam karir emang gitu gak sih? Iya kayak sampai hari ini gue gak pernah ngerasa I have a fan base. I honestly don't think that they're Sir fan Munch base. menurut lo? I don't think they're my fan base. I think they're my friends. Now I know this is like a very like Disney answer atau apa, tapi like screw that. Like they're really polite. They're very humble. They care. They want to know. And when something goes wrong with them too, it's something that rises up to me juga gitu. Dan gue, I mean like I don't really give two shits about people. Like sometimes bener-bener kayak I just care for myself or apa gitu. Like I'm very selfish as a person sometimes I feel. Tapi kayak the moment that they're not there, I question that. Dan gue akhirnya sadar kayak I care for them more than just acquaintances. Tapi kayak I remember my share munch. Like they're really like a family, like friends gitu. Jadi kayak just find the right people to vibe with. Cool. Yeah. Sometimes it's not about what you do, it's about who you do it with. Exactly. Yeah. Right? Percuma lu udah ngelakuin, misalkan lu road trip sama orang yang lu gak suka versus lu road trip dengan jalur yang sama orang yang lu suka. Yeah. Atau sama orang yang satu jalan sama lu lah, quote unquote. Itu pasti lebih enak kalau lu jalanin sama orang yang pas. Exactly. So it's not about what you do, it's about who you do it with. Yeah. Right? Who you're with, yeah. Exactly. Anyways, kembali lagi You're ke pertanyaan so wise. tadi. You're such a wise man. Karena gue sebenarnya Trivia Totalis. Oh, nice. Yeah. I don't know who that is, but alright. Lu gak tahu yang philosopher. Oh, okay. Philosopher ada jenggot, bedanya gue gak ada jenggot. Oh, okay, but you're working on it. It's growing hair though. Iya, tapi masalahnya gue aneh, gue gak ada, I don't have You the don't genes. have facial hair? No. Oh, that's alright. Gue kalau misalnya Well, did you shave, try creams? Nggak, belum coba. No? Pengen coba sih. You want me to buy them for you? Sponsor us. Oh, yeah. Betul.
Gak sih? Yeah, but I don't think I can say the same. I don't want facial hair, but like, if you want to help my friend here, please help him out. He wants facial hair. Ya kalau lu punya facial hair gue bakal takut sih jujur. Kenapa? Gue bakal kaget sih kalau Yeah? lu punya facial hair. I do actually. I kind of have like a slight bit of mustache. Masa sih? Now I have to kind of trim it every now and then, but like, I got used to it. So it's Kalau misalnya kumis tuh hal yang biasa. Tapi kalau misalnya brewok yeah. itu bakal lumayan. No, I Kaget sih don't. gua. I don't think I would be happy with it. Jangan lupa untuk sponsor. Sponsori kami. Atau nanti duluan. Kayak mereka nggak bakal happy sih dengan facial hair ya, karena I have to be like, Clean, harus clean cut ya. yeah. Anyways, kembali lagi nih pertanyaan yang tadi nih. Tadi kan sempat juga di-mention tentang gue pengen ngikutin kata orang tua. Gue tadi pas gue on the way ke sini, gue dengerin interview lu sama Iyas, Oke. Magna Talks. Yeah. Mereka lu di situ ada mention kalau misalnya lu punya tiger parents, tough love. Yeah. Ini gimana nih cara lu bisa convince your parents kalau misalnya lu pengen masuk ke dunia musik? Karena gue dengar sendiri kan, kalau misalkan lu ngomong ke bokap lu mikir, bokap lu punya, itu ada di industri juga, industri yeah. entertainment. Yeah. Dan bokap lu merasa, siapapun yang masuk ke dunia entertainment itu terlalu risky. Yeah. Tapi gimana akhirnya lu bisa convince dia? Itu yang belum gue dapet jawabannya di Magna Okay. Talks tuh. Gue nggak suka sekolah. gue nggak suka sekolah itu. Gue nggak bisa duduk di balik meja ngelihat kertas tulis, dan itu udah kayak mengakar dari gue kecil. Gue pecicilan, gue kayak cacing kepanasan kata nyokap gue gitu. Jadi memang kalau misalkan sampai di rumah tuh gue pasti dulu sempet ada drum di rumah. Gue main drum dulu, terus nanti gue main piano, terus nanti gue main gitar, terus nanti gue belajar. Terus nanti mau berangkat sekolah, itu pulang sekolah ya, berangkat sekolah, gue main gitar, terus nanti gue main piano, terus gue main drum, terus gue baru berangkat. No stopping ya. No stopping. So I was always obsessed with music. But as I was with basketball too, pokoknya everything that needed kayak arts, sports gitu, kayak gue sangat interested dengan itu. Dan orang tua gue simple sih, they brought me to like a psychology test. I took an IQ and EQ test, and it was like, yeah, lo kalau mau jadi dokter gigi, you won't make it. Yeah. I was pretty alright in maths. I was pretty alright in physics too. Like I was pretty good at like all the logical stuff. Tapi kayak when she EQ-nya was like, kayaknya gak cocok kali ya. ya gue kayak nggak punya patience-nya sama sekali untuk itu. Dan gue kayak sempet cobain, masih inget banget. First impression gue tuh jadi dokter gigi tuh di Kidzania. Tapi bener sih, gue paling suka jadi ini apa namanya, Firefighter. pemadam Iya, kebakaran. itu seru. Iya. Gue nggak pernah dapet tuh antriannya. Ya, Iya. karena paling panjang sendiri Itu antriannya. sama itu racing. Gue udah terlalu tinggi waktu gue terakhir datang. Oh, ya. Agak sedih gue di situ. Tapi gue akhirnya mau jadi dokter gigi. Gue di situ dan gue geli. Gue geli. Geli ngeliatin gigi-gigi gitu. Iya. Coba kayak, padahal aesthetically pleasing sih ya. Maksudnya kan bukan gigi beneran ya. Iya. Gue yang kayak imajinasi gue kayak udah kecepatannya kayak gitu cepet banget. Oh, langsung jauh banget lah Gue pokoknya langsung mikirnya. kayak nope. No, we're not gonna get there. So, yeah. Iya, Gua- lu jadi dokter gigi malah dinyanyiin nanti. Gak sih. gue pada dasarnya emang gak suka di balik meja aja sih. Dan yang sebenarnya ngebujuk gue itu teman-teman gue. Ngebujuk untuk? Lo main musik aja, orang Oke. gue di kelas gue gambar atau enggak gue bikin lagu gitu. Like I would always be in that kind of territory. Jadi ya udah, I just pursued it. Also orang tua gue nggak suka gue jalan di mall. Jadi pada zaman-zaman PIM baru buka, Citos, gue nggak pernah boleh jalan. Jadi orang tua gue memikirkan summer school kan buat gue. Sebenarnya les doang sih. Jadi gue setiap hari ada aja. Nah ada satu momen di mana gue itu workshop bareng sama Tere Pardede. She's a legendary musician too. And then she helped me, build this program buat gue bikin kayak EP of 3 songs. Dan di situ ternyata orang tua gue tahu, oh ini anak ternyata bikin lagu juga. Ayo udah deh gitu. Dan akhirnya dibolehin tuh pelan-pelan. Apakah ada friksi gitu gak sih sama orang tua lu zaman-zaman dulu? All the time. Maksudnya time. itu bukan sesuatu yang buat bagi mereka menghasilkan juga kan musik atau Iya. dunia entertainment kayak
papasan doang gitu ya. Sampai sekarang sih masih kayak gitu sih. Ya udahlah gitu. Hmm. I mean I'm just grateful for whatever I get. Tapi orang tua gue, mereka baru belakangan ini sampai gue akhirnya moved into my own house, and then I got my first car, and then I was able to like manage my feelings and thoughts slowly and mend that. Mereka baru recently kayak setahun 2 tahun belakang baru bisa bilang kayak gue bangga deh sama lo. Butuh 12 tahun berarti itu? Iya. So patience is key gak sih kalau misalnya bisa gue conclude dari perjalanan lu? Kayak menurut gue bukannya lo harus ngelawan orang tua lo juga. Maksudnya itu bukan suatu hal yang ada di niat gue sama sekali soalnya. Iya. Gue gak pernah suka bikin orang tua gue unhappy. Karena tapi memang ada resiko yang harus diambil kalau lo mau bikin sebuah keputusan yang sangat kontradiktif sama orang tua. Iya, controversial sih sebenarnya. Kayak contradictive. Jadi kayak it's inevitable. Lo gak bakal bisa kayak begging buat trustnya mereka. Tapi emang trust comes by itself. Gitu. Dengan cara lu memberikan action yang berhasil, yang ada hasilnya juga. Betul. Kalau gue itu bukannya bilang kayak oke, gue ada rumah, gue ada mobil atau apa, itu yang gue bilang kayak akhirnya orang tua gue materi ternyata ya lihat ya gue bisa nih gitu dapetin tinggal sendiri dan lain sebagainya. Tapi yang mereka lihat sih kayak niat gue emang gue ada milestone sendiri nih, tahun ini gue mau ini gitu, jadi ada visi ya. Iya gitu. Dan gue tuh nggak pernah hidup dengan visi-visi itu, makanya gue bisa yang kenapa butuh 3 tahun lo baru bikin album lagi? Ya karena gue sendiri juga belum pernah sampaikan ke label gue harus bikin album tahun ini. Itu belum pernah. So it was my fault too. Dan itulah friksi-friksi lu antara lu dan orang tua lu tercipta karena lu kurang bisa mengkomunikasikan apa visi, yang gue ya. mau. Iya, visi. Misinya sih dijalanin terus ya. Jadilah artis, lo gini sini, tapi visinya gak jelas. Jadi lo harus tahu visi lo apa. Lo mau kejar sebagai misalkan tadi kayak jadi entrepreneur atau jadi apa? Iya. Lo mau pursue apa yang lo mau kejar, ya tahu dulu lo mau kejar apa. Kalau lo cuma kayak, gue mau bikin bisnis. Terus kayak bisnis apa? Banyak nih bisnis. Gak ada target, gak ada visi, sama aja bohong ya. Oke, menarik nih. Pokoknya intinya nomor 1 tuh untuk convince orang tua lu, visi dulu gak sih? Visi dulu dan komunikasikan visi lu juga ke orang tua. Dan kalau misalnya ternyata orang tuanya masih kekang, apa yang lu bakal lakukan? Karena ini pasti kayak gitu kan, lu sama orang tua lu 12 tahun, lu jarang mengkomunikasikan visi lu ke orang tua, pasti tetap dikekang kan? Iya, gue tetap pursue apa yang gue percaya aja sih. Oke. Gue bukannya membujuk teman-teman untuk bertentangan, tapi memang kayak gue sudah punya niat, komitmen gue kayak gini, gue lanjutin dulu ya. Kalau misalkan, karena orang tua gue tuh fair, iya atau enggak. Kalau misalnya gue bilang sama bokap gue, oke, gue salah, gue minta maaf ya. Bokap gue bisa yang kayak, iya setidaknya lo udah ngakuin lo salah. Forgive and forget. Gitu. Own your mistake juga lah. Iya. Jadi kayak your loss, ya udah. Jadi sekarang lo mau ngapain? Ya udah, I'll figure it out. Dan orang tua gue, kita dibesarkan dengan mindset yang kayak ya lo harus cari tahu sendiri. Lo nggak bisa terlalu kayak kanan kiri minta bantuan sama semua orang. Kalau misalkan lo nggak ada yang mau bantu gimana? Ya lo harus bisa bantuin diri lo sendiri gitu. At the end of the day, it's about us and us gak sih? Maksudnya ya kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Dan kita gak bisa minta orang lain untuk bertanggung jawab atas diri lo. Betul. Apalagi udah makin dewasa. Quarter life crisis. Itu dia, 25. How old are you? 25. Kita 96 ya sama-sama. 95 gue. 95 December. Ya. Ya. Oh oke. Gue 96. Ya berarti beda 1 tahun 2 hari. Iya. Keren. Sagittarius? Gue Sagittarius. Hah? Oh my god. Deja vu. Mengulang. Oke, lanjut ya. Ya. Curhatan berikutnya. Oh, mantep nih. Gue lagi sedih banget, Lex maksudnya Volix. Gue bener-bener gak tahu harus ngapain lagi. Baru banget kemarin gue ngeliat bokap gue selingkuh sama pacar gue. Tapi bohong. Oh. I would honestly kayak gue mau minum kopi dulu sih tadi kalau misalkan itu kayak dilanjut terus. Tapi bohong ya. Ya untung lah. Gila lo, gue gak tahu lagi sih mau jawab apa.
Terus pacar gue. Tapi kalau misalnya ini terjadi beneran gimana ya? Coba bayangin ini terjadi beneran. What would you do? Nggak, bentar, kayak pacar gue cowok selingkuh sama bokap gue. Oh shit. Ini yang ngirim tuh cowok sih. Jadi Nggak. cewek. Gak apa, Pacarnya cewek. gak apa-apa juga. Kalaupun cowok sama cowok Iya. atau cewek sama cewek. Tapi Kali ya, masalahnya sama buat orang. bokap. Kalau nih lo jadi dia. Can you hear my God? Oke, Ngebayangin aja udah serem ya. gue mau denger lo dulu lah. Kalau gue jadi dia ya. Nomor satu pasti shock. Iya. Dan butuh waktu untuk bisa damai dengan shock ini. Maybe itu bisa. Ya orang-orang beda-beda lah. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun. Ya belajar untuk berdamai sama kegilaan ini dulu sih menurut gue. Dan gimana cara berdamainya, semua orang beda-beda. Dan abis itu, abis itu gue gak tahu mau harus ngapain sih itu. Abis itu ya gue bakal bingung seumur hidup sih. Kayaknya gue hal pertama yang gue lakuin, gue ke warung. Terus gue pesen es jeruk. Terus gue duduk dulu nih bentar. Iya mencoba Iya. ini ya, menelan semuanya ya. Apa yang akan gue lakuin? Tadi kan itu kan, pertanyaan lo kan. Itu yang gue lakuin. Selanjutnya gue gak tahu. Tapi hal pertama yang akan gue lakuin, gue akan ke warung. Gue pesen es jeruk. Segerin pikiran gue dulu aja. Gak tahu deh sembuh atau enggak tuh pikiran gue. Bukan. Enggak sih, Sponsori kalau kami. misalkan gue sih kayaknya kayak yogurt. Kayak gue udah. Manajernya nih langsung. Aduh. Bener, aman kan? Aman kan? tinggal sensor. Iya. Gue kayak minum air putih dulu sih. Kayak ya udah kalem dulu. Gue nggak tahu gue mau marah sama siapa soalnya. Iya ya, kalau kayak gitu Nggak tahu kan? Kayak lo salah situasi aja. nggak wajar kalau misalkan gue pasti udah nggak bisa ngomong. Gue orangnya lebih mending kayak udahlah ya, udah nggak usah kita jelasin lagi. We know what happened. Gue putus, ya kan? Nggak usah ngobrol lagi. Ya udahlah ya. Kayak kedalaman deh. Orang tua gue ya kalau misalkan sama nyokap gue atau sama, menurut gue dari awal gue logis aja orang tua gue nggak punya kapabilitas itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada. Dah, gue tahu orang tua gue sih nggak punya kapabilitas itu. Kalau orang tua lo punya kapabilitas itu, gue nanti rujukin lo ke dokter yang gue kenal untuk memperbaiki perasaan lo. Damn. Atau berdoa aja sih. Ya ujung-ujungnya cuma bisa berdoa gak sih? Berharap sama yang atas. Karena mau gimana lagi men? Betul. Ya cuma bisa shock sama berdoa. Tapi jujur gak sih itu curhatannya kayak gitu? Tapi bohong sih dibilang. Tapi bohong. Iya, untung aja bohong. Tapi ada yang gila sih nih, ada satu curhatan yang gila. Tapi gue gak tahu ini bener atau enggak, tapi dia gak bilang tapi bohong. Coba. Mau gue bacain? Ya udah. Emang gue punya pilihan. Ya udah. Nih. Men, gue gak tahu gue harus bacain atau enggak sih. Ya udah, gue bacain ya. Gue gak tahu ini toksik atau enggak. Tapi gue dan cowok gue selalu berargumen atas hal kecil sampai parahnya. Gue pernah berantem fisik sama cowok gue. Dan setelah itu, cowok gue bilang kalau misalkan ternyata dia udah pacaran sama adiknya gue. Kurang lebih sama sih. Cuman Berantem fisik lo yang disakitin. iya, jadi Dia yang saling menyakiti. Saling fisik. Saling fisik. Iya. Terus abis itu dia bilang ternyata dan akhirnya sekarang dia kasih tahu kalau misalnya cowoknya itu udah pacaran sama adiknya dia. Tapi gue gak tahu ya ini apakah masih pacaran atau enggak. Tapi sepertinya sih masih ya. Ini sama adik.
lo mending ambil KPR sih menurut gue ya. Kayak bangun rumah sendiri aja. Tinggalin. Kalau bisa sih kayak dimulai dulu dengan steps yang utama, yaitu untuk unfollow, block, and everything. Kalau bisa coba lupakan nomor telepon dia. Karena kayak menurut gue sih mereka udah di posisi yang kayak cukup manik juga ya untuk mengingat nomor telepon satu sama lain. Iya mungkin. sih, setuju gue. Menurut gue sih kayak do the first few steps of forgetting, delete, and then I think the next step is to really ask yourself if it's worth it. It's not. Let me tell you that it's not. Enggak, it's not worth it. Especially kalau misalkan udah masuk ke fisik and you're harming other people. Yes. Especially letting yourself be harmed. I think that's already like a precaution of like, True. no, True. I do not agree. And I will never subscribe to that kind of relationship. Ever. True. Dan itu Or support it. sesuatu yang gak make sense gak sih? Iya. Itu kayak tipe-tipe yang kayak kalau misalkan temen lo ceritain itu ke lo masih sayang sama dia, tapi karena lo sayang lo udah gak bisa balas lagi kalau dia gak coba untuk berubah. Iya. Dan masalahnya kalau misalnya dia gak mau berubah ya udah bukan tugas kita untuk merubah orang gak sih? Benar. Tapi kan kalau misalkan kita emang sayang sama temen, ya kalau gue sih tipenya kayak if I have my best friends, I'm gonna protect them whatever the cost gitu loh. Tapi ini kayak udah masuk ke tahapan mereka udah berulang-ulang kali kayak gitu. Menurut gue ya ini gak cuma sekali sih sampai dia bisa se-casual ini untuk ceritain, bikin satu summary gitu. Jadi kayak kalau lo udah bisa ngomong kayak gitu, wah lo butuh ngomong sama diri lo sendiri sih. Harus re-evaluate herself ya ini ya. Damn. That's dark stuff, guys. Curhatan netizen Volix kadang dark banget sih tiba-tiba. Ya. Oke, curhatan lagi. Oke. Aku udah capek nyari duit tapi gak kaya-kaya. Pengen pesugihan aja boleh gak? Udah gue bilang aneh-aneh. Orang-orang budak rupiah tuh aneh-aneh semua. Mungkin lo harus kayak budak hidup kali ya atau apa gitu kayak jangan. Lo jadi kayak gitu kan pikirnya mau jadi budak rupiah jadi pengennya pesugihan. Anjir. Lu percaya gak tapi dengan pesugihan? Gue. Iya. Ya menurut lo gue sekarang. Ajarin dong. Selama ini ternyata ya. Jadi lo tetap. Ini kenapa gue pakai banyak cincin? Tips and trick untuk menjadi kaya dan sukses seperti Cheryl Sheinafia. Pesugihan. Terus kayak belum lama gue nonton Sebelum Iblis Menjemput kan. Oh, Chelsea Islan. Gue baru nonton nih. Karena gue dari dulu gak berani untuk nonton sendiri. Akhirnya kemarin rame-ramean di rumah kita nonton bareng. Gue agak gak kayak percaya atau enggak sih, jujur gue takut musyrik ya, ya kan? Sama kayak astrologi gitu ya, kita jangan percaya aplikasi astrologimu, jangan musyrik guys gitu. Jadi bagi gue kayak hidup tuh kan udah jelas ya gitu, udah ada bukunya, udah ada aturannya, udah ada badan hukum gitu kan. Iya. Menurut gue sih di kehukuman ada gak sih? Pesugihan tuh ada gak sih di hukum? Gak ada. Berarti it's legal. Nah kan, karena kan it's like believe it or not, please gitu kan. Iya jadi sih. Menurut gue alternative medicine. Oh iya, alternative medicine gitu. Dukun tuh legal gak sih sebenarnya? Lo kenapa nanyanya ke gue ya? Gue kan juga gak tahu. Lo kayak dukun tuh legal ya? Gue bukan anak hukum, itu yang pertama. Gue gak pesugihan sumpah. Gue gak kayak gitu. Enggak, gue gak tahu. Itu kayak udah ikutin aturannya aja. Tapi gue udah setelah nonton film itu, gue kayak pikir-pikir kalaupun, of course kan gue ada suka kayak moment yang kayak sambil mandi gitu loh pikiran gue tuh kayak. What if? Gak gue pesugihan, gue tiba-tiba kaya gitu kan, rumah gue bisa 10 kali lipat gitu, gimana ya rasanya gitu kan. Tapi gue harus makan rambut orang, gue jijik gitu. Gue aja untuk ngangkat, lo tau gak sih kalau misalkan kayak, oke, maaf banget ya, di kamar mandi gue gak kayak gini sumpah gitu. Tapi kalau misalkan kayak di drainage gitu, if you share a bathroom with your mom or shop up gitu with long hair, or you have long hair now, does your hair ever get stuck? Iya kan? Sering sekarang. Gue angkat itu aja tuh gue harus pakai kayak sumpit bekas gitu loh. Kayak
apalagi gitu. lu pesugihan disuruh makan rambut orang ya. Gue takut banget itu kayak stuck. Gue udah pernah usus buntu juga sih, jadi kayaknya juga gak bakal nyangkut. Oke. Secara logis ya, tapi kayak menurut gue sih kayaknya gak aman deh. Tapi kalau ada pesugihan yang gampang gimana? Kayak gimana tuh? Jadi lu gak harus makan rambut orang, lu gak harus makan yang aneh-aneh. Oh kayak taruh batu apa gitu-gitu ya? Iya, tapi harus ada tumbal. Tumbalnya misalkan lu kaya satu generasi lu, tapi 3 generasi lu ya hidup melarat gitu loh. Enggak sih, enggak. Gue takut banget sih kayak gitu. Enggak, takutnya guenya juga masih ada gitu di bumi. Kayak gue kan udah pengen kayak, udah it's my time to be gone. Tapi kayak gue masih kayak hintain mereka, siapa tahu kan. Iya Guenya yang sih. kayak masih harus ada gitu. Gue males sih kayak ikutan kayak, aduh ini apaan sih omongan generasi sekarang gitu kan. Gue takut ketinggalan zaman gitu loh. Lu Udah lagi gue mungkin gak bisa pegang teknologi yang ada. Nggak bisa pegang teknologi yang ada. Iya. Kalau Gue stres pesugihan. sih. Oh, Iya. karena Maksudnya kayak, Iya, karena karena gue pesugihan. hanya sebuah, I'm a ghost. Gue Casper. Gue gak bisa makan mie instan. Yoi. Iya ya. Sengsara. Sayang Kalau misalkan banget, gue akhirnya harus kayak shadowin orang yang suka makan mie. Kalau gue bisa nyium gimana? Kalau gue masih kangen sama baunya. Iya ya. Jadi mendingan gak usah pesugihan gak sih? Mending gak usah. Menurut gue sih kayak kalau lo gak mau kayak harus nunggu nih sampai kiamat datang atau apa gitu. Menurut gue sih kayak jangan sih bro. Kayak santai Untuk aja. apa gitu ya. Gitu ya. Tapi lu merasa lu udah kaya belum? Secara materi. Kayak apa nih? Kayak secara materi. Enggak, belum. Belum. Menurut gue sekarang kayak orang biasa aja. Kaya. Gue secukupnya. Menurut lu secara materi, kaya itu net worth-nya berapa? Berapa? Net worth. Oh, waduh. Setiap orang kan beda-beda. Kalau misal gue nih $1 million. Oh, Itu what are you gonna do with that? Reinvest, jadi kapitalis. Ih, gokil. Tempe. Tempe boleh. Menguasai pasar tempe di Jakarta kali ya. Kalau gue nggak tahu. Udahan yuk. Oke, reinvest. Tapi lu Section millennial. gimana? Lu beneran gak tahu? Atau gimana? I do have figures. Tapi ini tuh pertanyaan yang sama kayak kalau misalkan lu ditanya lu mau nikah umur berapa? Menurut gue orang-orang yang kayak udah punya target mereka mau nikah umur 21, 25, 30 karena mereka mau kejar. Itu buat gue kayak lo bakal kemakan sama omongan lo sendiri dan malah jadi kayak gak jadi-jadi. Oke. Jadi kalau menurut gue kayak even nominal kayak gitu gue tahu kayak you know if I reach 30 and I'm not married, I'd want to get married at 31 or 32. And when I reach 35 and then I'm not married either, I'd probably want to get married too. Kayak tapi if the question were do you want to be rich? Who doesn't? Yes. I do. Do you want to get married? I do. Nomornya berapa? Kayak leave it. Udahlah. Oke, lu emang go with the flow ya orangnya ya. Enggak, gue sangat sistematis tapi kayak gue gak mau ngomong aja. Gitu. It's not something that I would discuss. Takut. Takut karena itu yang tadi lu bilang. Iya kayak takutnya kalau misalkan gue dikasihnya lebih terus gue Nggak gak bersyukur puas. juga. Iya. Kayak oh shit. Lu udah punya segini now what? And then you're gonna feel sad and lonely and nothing's ever enough. I just want to have enough Oke. for me. Bener sih. And for my family or whatever. Bener sih. Tapi itu yang susah loh. Yeah. Manusia tuh selalu gitu kan. Always. Manusia ada keinginan untuk menjadi lebih kuat, lebih powerful, lebih besar daripada sebelumnya kan. Makanya sekarang tuh ada banyak banyak istilah post power syndrome. Tahu gak sih lo ketika orang udah dapat jabatan besar terus jabatannya habis itu turun, dia merasa dia masih ada jabatan itu tapi nggak ada. Jadi ada sindrom sendiri di mana dia nggak merasa damai dengan ininya dia, dengan state of mind-nya dia sekarang. I understand. Lu pernah Apa? merasakan sindrom itu tuh? Oh no, I see it in other people. I mean, kita di industri ini, I mean, you're in the media, you've worked with people that are much older than you, and how they can be kayak startups, they're never going to make it. Right. Or like Volix Media, what's this? We already have this. Right. It's never gonna make it. Tapi you find your niche, Yes. and then you're gonna be consistent, and then you're going to keep pursuing, and here you are, right? True. So with gue kayak I will just
Kalau dulu mungkin I would better sampai gue bener-bener berantem kayak gimana sama orang-orang yang seharusnya cukup diiyain. Sekarang gue belajar untuk kayak Berarti emang bener ya, seperti kata-kata lo tadi, di balik karakter lo yang happy go lucky sebenarnya lo ada apa namanya, ethics yang orang-orang nggak bakal bisa expect ini keluar dari lo. Yeah, I guess so. Ya kan? Yeah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Menarik nih pertanyaan nih. Oke. Apa momen terindah dari hidupnya Kak Sheryl? But seriously? Oh, oke. Momen terindah. Manajer gue namanya Indah. Dia terindah yang pernah gue temuin. Indah banget. Sampai ke namanya. Kamera. Saya menyerah kamera. Nggak boleh jawab gitu. Momen terindah bagi gue adalah ketika gue bisa perlahan menerima keadaan yang gak selalu go in my favor. Ada cerita kayak gitu? Gue ngerasa gue orang yang sangat controlling sebenarnya. Gue sangat frustrasi dengan hal-hal yang tidak bisa gue control. It makes me sad. It makes me confused. Okay. But then lama-lama makin kesini kayak ya lo sebagai anak bungsu, lo juga dari upbringing yang keras gitu ya. Bukan berarti lo dengan privilege lo masih muda dan lo dididik untuk menjadi orang yang tough, lo akan selalu dengan cara-cara itu dapetin apa yang lo mau dapetin gitu. Dan menurut gue poin dimana gue sadar bahwa lo gak perlu teriak-teriak, lo gak perlu marah, lo gak perlu kesel, lo gak perlu nangis, lo gak perlu terlalu ekstrim terhadap sesuatu. Lo coba terima keadaannya dulu dan coba cari akal untuk bisa jadi ini tuh lebih baik buat lo. Ini gue ngomong sama diri gue sendiri, itu hal yang terindah bagi gue. Gue damai sama diri gue sendiri. Gue tahu kalau misalkan gue nobody. Gue bener-bener mulai dari nol. Gue tahu kalau misalkan bukan karena gue keluar dari label, bukan karena gue mau dibilang gue lebih host daripada gue musisi atau apa gitu, bukan itu. Tapi kayak enggak, lo mau kerjain apa-apa lo harus mulai lagi dari nol. Jadi bisa lebih hati-hati gitu loh sama apa yang pengen gue kejar, visinya lagi gitu. Jadi misinya juga bener. Gak harus kayak ini tujuannya nih A, B, C, D. Lo gak perlu ke A, terus ke X, terus ke C, terus ke F. Tapi kayak A, B, gue pelan-pelan aja gitu sekarang. Iya, butuh waktu untuk damai gak sih? Iya. Gue butuh jatuh dulu sih. Iya, dan kadang emang butuh dijatuhin dulu. Gue butuh kayak digebukin sama hidup dulu. Baru bisa berdamai. Iya. Kayak harus di humble gitu loh sama hidup. Iya. Tahu kayak lo bukan siapa-siapa. Ada kok yang bisa tinggalin lo, ada banget. Iya, orang ada juga yang bisa sayang replace lo. Exactly. You know, but. Ya, intinya being at peace takes a lot of time ya. It does. But I'm okay with it. What about you? What's the most wonderful thing that has happened in your life? Apa momen terindah dalam hidup gue? Pertanyaan bagus karena gue gak bisa jawab. Oh ya? Belum ada sih. Apa ya? Pacar. Gue tadi mau ini tapi kayak. Mungkin entah ya, mungkin itu bukan indah, cuman itu. Bella. Ya Bella itu pacar gue. Iya, itu bukan indah. Ini gue. Tapi itu Bella. Lumer gue. Aduh. Enggak. Tapi serius gue gak tahu. Yeah, it's a tough question. Especially like kayak itu tuh sama susahnya sebenarnya jawabnya. Sama kayak lo lagi sibuk apa? Suka gak lo ditanya kayak gitu? Awkward sih. Iya kan? Kayak lagi gak sibuk here, I'm talking to you. Like why is that? This is a casual conversation of two people connecting to one another. Ya udah gitu. Right. Tapi kayak I don't think I've ever been in a place where I go like, gue sibuk banget nih, atau kayak sorry banget nih hari ini gue gak bisa, kayak I don't think I've ever been in that state. And just like, yo I have this, ini, terus gue ada ini,
Gimana kalau misalkan I would find an alternative maybe. Yeah. But I'd never say I'm too busy for anything, I guess. I don't ever feel I'm too busy for anything. I'm too tired for some things. Tapi kayak too busy. Not too busy ya. Nah. Sometimes business itu, business is that a word? Ya itulah, business itu it's about the priority juga gak sih? Jadi ketika lu emang memprioritaskan satu orang atau sesuatu, ya busy itu jadi hilang. Yeah. Yeah, that's so true. Ya kan? Yeah. That's why there's a word called distraction. Betul. Cheryl Toteles. Lanjut nih, dua pertanyaan terakhir deh. Oke. Wah ini berat sih Ini pertanyaannya. pertanyaan atau curhat ya? Ada pertanyaan dan curhat, gue iya, bolak-balik curhat aja sih. Oke. Momen terberat dalam hidup Cheryl. Apa tuh? Apa ya? Do you have a PR answer? Hah? This is gonna sound very basic. Gak apa-apa. In the process of working on Genevieve, my album, I lost so many people that I love. So many. Okay. And people who I admire. I still admire them to a certain extent. Tapi not in a sense where I could say we're still close. Lost connection. Lost connection. Just, Okay. it had to burn. The relationship had to burn. Okay. I think that was the toughest moment for my life. I lost so many people who were special to me because of a condition that I have. Okay. And I still want to have that private to me. Tapi I didn't realize that that was something that I was going through. And I've always had it since I was in high school juga. So it was hard. I lost so many people that I love. Makanya gue bisa bilang kayak hal terindah bagi gue saat ini tuh apa? Itu adalah untuk berdamai kalau gak bisa semuanya lo kontrol. So bagi gue sekarang tuh masih di tahap untuk bisa menerima bahwa kayak ini banyak banget orang yang lo sayang udah gak ada. Dari name it, dari pacar, dari sahabat, dari tim gue, dari temen-temen. Okay. Semua yang gue sudah label dengan hal-hal segitu. Itu ternyata kayak, oh, it was just, ya sudah gitu. Was it because of your ambition? Yeah. A lot of it was my ambition and a lot of it was because I felt misunderstood. Okay. Dan juga there were some parts from their end that didn't understand me fully buat mereka mengambil kebijakan untuk kayak ya udah gitu kayak kita berakhir aja. Tapi itu bener-bener it really ruined me for some time. And up till this point I'm still at a point gue masih harus kayak recover dari state itu. Gue bahkan tahu kalau misalkan ini suatu hal yang apa tadi pertanyaan the worst. Berat. Ya, berat. Tapi gue nggak sedih, gue nggak marah, gue juga nggak kesel. Dan di situ gue tahu kalau misalkan ada masalah, karena gue nggak punya emosi untuk menghadapi hal-hal ini. Cuman kayak, oh iya, oh berakhir. Ya udah gitu. Gak ada, there were no tears, and there were no anger, there was no madness. Yang berkepanjangan juga, it was like a day. On the same day that actually, dan yang paling bikin gue tersentuh banget, orang terdekat gue yaitu manajer gue pada saat ini ya gitu, Mbak Indah, she was the person to call me and tell me about everything. Mm-hmm. So I didn't hear it from these people yang I care about, or I thought cared for me. Tapi memang mereka juga mungkin karena mereka sayang juga, mereka lebih baik untuk biarin gue untuk berbicara sama diri gue sendiri gitu. Yeah. Dan akhirnya ada satu yang berani nih untuk ngomong sama gue, itu manajer gue ini nih gitu. Ya telepon gue bilangin gue all of the facts, all of the details, and I just cried for like an hour, and then I stopped, and then I was just like oh, and then the next day I just keep going. Setiap harinya gue tahu iya ya ada hal yang buruk yang terjadi sama lo, tapi kayak nggak apa-apa, lo masih dikasih kesempatan lagi, gue masih bisa produksi sendiri sekarang, gue masih punya
perkumpulan teman-teman yang memang tahu banget gue kayak gimana orangnya. Gue belajar untuk bersifat secukupnya. Dan gue juga belajar kalau gak semua orang tuh porsinya sama. Dan it's okay. Dan gak apa-apa banget ternyata kayak gitu. Dan gue sekarang baru bisa tahu banget kalau lo semakin bertambahnya usia semakin sempit lingkup pertemanan Betul. lo. Dan itu bener banget. Tapi gue terima itu tuh berat banget awalnya. Iyalah pastilah. Gue gak bisa terima Kehilangan karena orang yang lu sayang itu pasti susah banget sih. iya, dan orang-orang ya, bukan orang yang gue sayang aja. Dan bagi gue tuh mau itu dari tadi titelnya ada kayak 4-5 gitu, mereka semua sejajar. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. They were all the same. Karena they treated me kindly for that time in my life. And I feel like they mean well by leaving too. And I think it was for the best. And up till this day, gue gak ada regret sama sekali. Buat keputusan yang gue bikin dan juga apa yang mereka bikin. Dan itu buat gue yang kayak hal berat. Tapi udah, gue gak bakal dikasih porsi yang melebihi diri gue. Anjay. Jadi kayak aduh gue udah kayak jangan gitu dong kalau mau kesel sama gue nih Mike. Nyetrum ya? Gitu gak sih lo? Iya. Iya hati-hati. Tapi emang ini kayaknya dia kayak lie detector deh. bohong lu. Bohong. Gitu. Tapi emang bener sih. Yang gue percaya adalah there's no such thing as perfection. Dan kalau misalnya kita bisa instill that mentality that there's no such thing as perfection into our life, ya kita bakal lebih gampang untuk menjadi quote-unquote damai ya. Yeah. Dan living with no regret. Yeah. Karena ya mempercayai kalau perfection itu gak ada. No regret and no pressure. Iya gak sih? Lo jadi gak ada tekanan untuk yang kayak gue harus kejar ini. I have to earn $1 million. So I can invest, you know. Tapi kan you're just like, let's see, $1 million. Hey, let's open another startup or something. It comes easy for you. Like, and I've always known you dari awal sampai sekarang gitu. You're always expanding. And like, kudos on you, man. Thank you. You're a big success. Thank you. Ya lu juga lah. Amin lah. Keep on expanding sana sini. Satu pertanyaan terakhir deh. Oke. Ini pertanyaan penutup yang menurut gue enak nih. Oke. Kak Sheryl, Iya. apa sih yang Kak Sheryl paling syukuri dalam hidup? Oke. Ini mungkin hal yang bagi gue akan selalu berubah ya jawabannya. Ini yang gue rasain hari ini. Karena ini salah satu kayak perbincangan gue di tempat tidur main handphone sama diri gue sendiri. Salah satu hal yang gue syukurin dalam hidup adalah gue punya rasa. Punya rasa? Gue punya rasa. Karena gue baru sadar selama beberapa tahun gue tuh kerja dengan sangat melihat hobi yang tadinya hobi gue musik dan entertainment dan lain sebagainya sebagai passion. Itu benar-benar secara sistematis. Gue bisa bikin lagu out of the blue. I can make a song because I have to. Yeah. So I can think of a word, expand that. Doesn't mean it's great. But I mean like gue bisa nih bikin lagu nih udah ya. Udah nih harus ini. Oh iya deadline-nya segini, ini gitu. Gue kayak robot. Dan pas ditanya ini tentang apa? Anjir, tentang kejar deadline. Gak ada perasaan. Sampai akhirnya ya gue banyak cobaan. Gue juga menggarap album ini yang sangat gue sayang. Genevieve itu kayak semua lagu punya makna sendiri bagi gue. Dan akhirnya menutup tahun 2020, menyambut 2021 di mana gue benar-benar I feel like I start clean. Gue mencoba untuk mencari lagi perasaan gue. If I wanna be sad, be sad. Enjoy it, nikmatin karena nggak sering juga aku ngerasa sesuatu yang benar-benar punya impact gitu untuk dirasa. Jadi aku berusaha untuk enjoy every moment ya. Every single moment. Even if I'm bored, I acknowledge that I'm bored. Karena kalau kita udah tahu perasaan kita apa, kita tahu mau berlaku seperti apa. Tuh. Kalau lo nggak tahu apa yang lo rasa, lo ngapain?
Dan gue udah Right. sampai di titik itu dimana gue nggak tahu apa yang gue rasa karena I'm always happy. I have to be excited for everything, and I'm very thrilled for a lot of things. I get very excited. Tapi there are moments where it's just like really really bad, and then for me it's just like I'm just at home, and I'm never usually like that. Right. Gitu. But I'm great. I can feel things. I can feel a lot of things now, and I'm very grateful for that. Yeah. And Keeps you me can calm. embrace it. Embrace Yeah. even all the bad things ya. All the bad feelings. Dan kayak dengan lo tahu apa yang lo rasa, lo jadi kayak punya beberapa approach juga yang lo mau nanggepinnya dengan baik atau enggak gitu. Kayak sekarang gue udah bisa milih. Kalau dulu tuh yang kayak gue sangat yang kayak ini yang baiknya gini, gue udah tahu gitu apa yang gue mau. Sekarang gue juga nikmatin rasa bingung. Bingung tuh enak. Karena kayak lo jadi kayak bisa ya lo tidurin dulu terus kayak besok pagi lo coba pikirin deh lo mau ngapain gitu. Gitu. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Nah itu dia. That's exactly what my puppy is doing to the plants I have at home. And I really appreciate that because in 2 days gue udah bisa potty train dia. Gue udah berasa kayak Caesar Milan sekarang. Asik. Yeah. Berarti papi lu sekarang udah bisa, lu udah gak beraknya di ini nih? Iya. Di tanaman Gue sekarang? bisa yang kayak dia udah bisa sit dan lain sebagainya gitu. Gede. Apa papi lu? She's a mix. Mix dari? Border and Siberian Husky. But she's sick doain ya. Oke. Dia kena itu distemper. Apa tuh? It's like a COVID for dogs. Oh, ya? Bener-bener ke pernafasan sama ke pencernaan mereka gitu. So like kayak setiap pagi I have a purpose to Lu feed her. swab dia gak? Yeah, I have to feed her and everything now. Swab test? Ada swab test. Ada? Sumpah. It's called CDV. Sumpah lo ada? Sumpah. Itu buat ada 2, ada distemper, ada parvo. Ini lama-lama jadi acara ngomongin kesehatan hewan sih. Caesar Milan masuk ke sini. This is another promo ad. I love this. Ya. Yeah. Jangan lupa untuk mampir ke rumah gue. Gue pengen sih ketemu Caesar Milan sih. Ya gue juga. Tapi Keren gue sih ada dia. Caesar lain buat lo kalau mau. Caesar lain? Iya. Siapa? Gue lapar deh. Kita gak usah upload ini yuk. Cheryl Shenavia. Oh udah nih. Ya. Udah. Oh cool. Gue udah gak kuat lebih tepatnya. Oh gitu. Ya udah deh. Gue juga harus balik sebelum kena 3-in-1. Hah? Ada gak Mana sih? ada 3-in-1? Lagi PSBB gak ada kan? Oh gue newbie ke daerah Banten sih. Jadi kayak gue takut sama semuanya. Bogor ada tapi ya. Bogor ada gak sih PSBB 3-in-1? 3-in-1 apa namanya? Siapa yang masih 3-in-1 ya ampun? Emang gak ada sih sebenarnya, gue cuma pengen tes aja. Gue mana-mana pakai genap. supir ya. Enggak. Sombong. Gara-gara lo gue gak bisa parkir ya di bawah nih. Mobil lo nih jangan-jangan di bawah. Tega banget sih. Ya aku nyetir sendiri kak. Halo BNN ada orang. Kayak dia. Ih kurang ajar. Kok gitu sih. BNN. Coba cek ya abis ini. Dia bentar lagi bakal turun. Coba cek aja di parkiran. Ternyata reverse, dia malah ngeceknya lo. Ya. Halo. Jangan dong, nanti ketahuan. Ya, gue gak ikutan sih kayak gini, serem. Gue bisa dengar perut gue bunyi. Ya, gitulah. Gue harus balik juga sebelum jam 4 soalnya. Lu mau ngebak sih abis ini? Gue mau kasih makan ke anjing gue. Ngebakso. Apa? Bakso. Oh, gue gak suka bakso, sorry. Hah? Gue gak suka. Gue suka bakso goreng, tapi gue gak suka bakso. Gue tuh jadi kayak sempet makan, terus gak enak aja gitu loh. Kayak tahu gak sih kalau misalkan lo dapet yang urap, kayak yang kenceng. Gue keselak. Gue tuh kalau makan cepet banget, gue Cina ya. Jadi kalau misalkan makan mie sama bakso tuh Bakso kayak. Cina kan enak-enak. Nah itu dia bakso gorengnya enak. Akiao lu gak suka? Enggak, gue gak makan. Lu gak makan akiao yang di Mangga Besar itu tuh? Gue gak makan porky. Itu gak porky sih. It Ya uses mungkin lard, ada. pakai Ya lard. lard. Kalau gue enggak. Kalau gue makan mie ayam bakso halal dengan harapan dengan mie yang nyambung terus,
nafas gue panjang dengan makan bakso, suara gue bulat. Tapi gue sering keselak bakso. Kayak gue gak suka bakso. Jadi gue kadang kalau pesen jadinya mie ayam doang. Terus gue harus balik karena gue harus kasih makan sama obat ke anjing gue. Karena dia sakit. BNN. Enggak, kenapa sih gue kayak astagfirullahaladzim. Ini bener-bener kalau misalkan gue emang ada minum obat sih. Tapi beneran like vitamins these days man. You gotta fill it up. D3, fish oil, dan kawan-kawan. Kita closing aja yuk. Ya yuk. Itu di-cut kan? Serem banget sih. Hey guys, thank you so much for listening out to the podcast in Volix Media with me, Cheryl Shinafia. Leonardo DiCaprio. You wish. Dude, at least be that guy in, I don't know. Udah lah. Thank you so much for interviewing me, Volix Media. Karena dari tadi, gue gak dapet closing yang bener, jadi gue closing sendiri. Tapi ada kutipan yang baik dari Volix Media, hidup terkadang memang nibik bukning. Ya. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Don't forget to listen to Genovine, my latest album. It's out on every digital platform. Ini back soundnya lo bisa pakai sih, pakai di TikTok. Iya, lagu-lagu gue ya. Kalau mau sih gue gak maksa juga. Ada yang tentang gak ada lah. Oh, kenapa gitu sih? Astagfirullah. Sumpah, lo denger gak? Masukkan perut gue. Gak kedengeran. Gue malu banget lagi. So gue belum makan siang. Anyways, jangan lupa untuk dengerin album terbaru gue, Genovine. It's out on all digital platforms. Don't forget to listen to it. Thank you. Thank you Cheryl. Okay. Bye. Jangan lupa dengerin albumnya Cheryl yang paling baru. Genovine. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk.